Keputusan dalam menjadikan Magneto sebagai pemimpin X-Men yang baru tentunya memunculkan pertanyaan. Pria itu adalah perintis dari tim Brotherhood of Mutant yang terfokus untuk menyerang manusia yang bertindak semena-mena pada kaum mereka. Sementara X-Men dibentuk atas dasar membawa keadilan baik untuk kaum mutan maupun umat manusia. Meskipun ideologi mereka terlihat berseberangan, baik Eric dan Charles keduanya sangat menghormati satu sama lain karena di masa lalu mereka adalah sahabat yang dekat. Namun tetap saja, gagasan tentang Eric yang diberi warisan untuk mengelola X-Men dirasa membingungkan mengingat sejumlah perbuatan keji yang sempat dilakukannya terhadap umat manusia. Seolah menyadari bagaimana respon para X-Men, Magneto terlihat berusaha mendapatkan kepercayaan dari tim tersebut dengan mengambil bagian dari setiap tindakan yang berhubungan dengan kegiatan kepahlawanan. Dia ingin menunjukkan bagaimana menghormati mendiang temannya dan berjanji ingin meneruskan setiap perjuangannya. Meskipun ucapan tersebut tidak langsung bisa diterima oleh masing-masing personil yang ada di sana. Ada Scott misalnya, dia masih belum bisa menerima perubahan ini. Dia bahkan menganggap keputusan profesor itu sebagai sebuah kesalahan besar yang sangat jarang terjadi. Namun Eric tidak ambil pusing, dia membuktikan bahwa dirinya sudah berubah. Hal baik kemudian dilakukannya, dia menyelamatkan umat manusia dari wahana kincir raksasa yang terlepas. Dia juga menyelamatkan sejumlah mutan yang disandra oleh kelompok rasis pembenci mutan yang dikenal sebagai Friends of Humanity. Eric bahkan memiliki solusi cemerlang, di mana dia menginginkan satu lokasi khusus yang akan digunakan sebagai tempat tinggal para mutan. Sebuah negara yang dikenal sebagai Genosha, guna memisahkan kaum mutan dengan umat manusia yang dinilai tidak bisa menerima keberadaan mereka. Ide tersebut membuat anggota X-Men terbagi ke dalam beberapa pendapat. Mereka yang setuju beranggapan bahwa Magneto layak mendapatkan kesempatan kedua, ditambah ini adalah keputusan dari mendiang Profesor X, orang yang terkenal sangat cerdas dan teliti dalam mengambil kesimpulan. Salah satu anggota yang mendukung keberadaan Magneto adalah Rogue. Gadis muda itu pada dasarnya memang mantan anggota dari tim Brotherhood of Mutant yang dibentuk oleh Eric, sehingga dia memiliki ikatan khusus dengannya. Rogue kemudian bertemu dengan Eric, keduanya berbicara tentang masa lalu mereka. Kedekatan keduanya terlihat masuk akal mengingat kekuatan sentuhan yang dimiliki oleh Rogue ternyata tidak berdampak signifikan jika terlibat kontak fisik dengan Magneto, menjadikan pria itu sebagai satu-satunya orang yang bisa disentuh oleh Rogue secara langsung tanpa takut kekuatan dan daya hidupnya bisa diserap. Sementara itu di tempat lain, Jean terlihat berbicara dengan Ororo dan mereka membahas tentang kekhawatirannya mengenai masa depan dari anak yang sedang dikandung oleh Jean Grey. Jean sadar bahwa mereka tinggal di dalam dunia di mana terdapat sekelompok orang yang sangat ingin membinasakan para mutan. Jean bahkan berharap anak yang dikandungnya terlahir sebagai manusia, bukan sebagai mutan, karena takut kehidupannya akan terancam jika dilahirkan sebagai kaum mutan. Ororo memahami kekhawatiran tersebut dan membagikan rasa syukurnya ketika ditakdirkan untuk terlahir sebagai mutan, sebuah hal yang memungkinkannya untuk menjadi bagian dari keluarga X-Men. Perbincangan ini adalah momen yang cukup menyentuh karena menyoroti ikatan yang dimiliki oleh dua orang mutan veteran tersebut. Belum selesai mereka berbicara, tiba-tiba Valerie Cooper mendatangi kediaman para mutan, ditemani dengan sejumlah pasukan militer. Kedatangan mereka bertujuan untuk menangkap Magneto yang keberadaannya sekarang diketahui oleh masyarakat. Pria itu diminta untuk bertanggung jawab terhadap sejumlah kejahatan yang pernah dilakukannya di masa lalu. Ketegangan sempat terjadi karena Magneto menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan helikopter yang datang membawa pasukan tersebut. Namun pria itu sekarang sudah berubah, dia mau mematuhi aturan dan bersedia untuk menyerahkan diri guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Singkat cerita, Eric mengikuti persidangan yang akan menentukan hukuman apa yang pantas untuk diterimanya. Sidang ini cukup besar karena melibatkan sejumlah perwakilan dari PBB. Pasukan Friends of Humanity juga terlihat datang. Mereka memiliki tujuan tersendiri dan sengaja mengincar Magneto yang dianggap sebagai sumber permasalahan yang harus dimusnahkan. Salah satu anggota dari tim tersebut ada Executioner, seorang pria yang mengenakan baju berpelindung yang bisa menahan serangan dan mampu meredam kekuatan mutan. Semua itu semakin diperparah dengan keterlibatan para pengunjuk rasa yang membenci mutan. Semua terlihat berkumpul di luar lokasi persidangan. Para X-Men juga terlihat menghadiri sidang tersebut, kecuali dengan Logan yang menemani Jean dengan tetap tinggal di dalam X-Mansion. Kembali ke Magneto, dirinya terlihat berani menyampaikan semua keluh kesahnya di dalam sidang tersebut. Melalui pidato yang penuh semangat, Magneto membeberkan setiap tindakan penganiayaan, fitnah, dan juga intimidasi yang selama ini dihadapi oleh para mutan. Menurut pandangan Magneto, umat manusia pada dasarnya memiliki rasa iri yang sangat besar terhadap kaum mutan, karena pada dasarnya manusia ingin mengendalikan dunia dan menyalahgunakan wewenang mereka.
Niat baik dari Charles Xavier dan keyakinannya akan dunia harmonis yang memungkinkan bagi para mutan dan manusia untuk hidup berdampingan kemudian berubah menjadi mimpi buruk ketika para mutan dimusnahkan, dihilangkan kekuatannya, dan dikendalikan oleh umat manusia secara disengaja. Dan penciptaan robot Sentinel menjadi salah satu buktinya. Mayoritas menindas minoritas dan ini terjadi bahkan di seluruh penjuru dunia dipicu hanya karena perbedaan yang mereka rasakan. Tindakan Eric yang menentang dan melawan umat manusia hanyalah reaksi alami terhadap kejahatan yang dilakukan terhadap kaum mutan. Dan dia tetap tidak menyesal atas hal itu, karena semua yang dilakukannya atas dasar membela diri juga membela semua rekan yang pastinya adalah mutan. Para hakim terlihat mendengarkan dan mereka hanya bisa terdiam, karena pada dasarnya hal yang diucapkan oleh Magneto memang benar adanya. Bertepatan ketika Magneto mengungkapkan keluh kesahnya, dari luar segerombolan pengunjuk rasa terlihat menerobos masuk ke dalam ruang sidang. Orang-orang tersebut berniat memburu Magneto dan juga para hakim yang ada di sana, alasannya karena para hakim tersebut dianggap sebagai pengkhianat karena mereka memberikan sidang kepada Magneto bukannya langsung membinasakannya. Eric sendiri terlihat menertawakan situasi yang dianggapnya sebagai ironi karena antar sesama manusia pun mereka tidak satu paham dan saling membenci satu sama lain. Anggota X-Men yang hadir langsung mencoba mengamankan situasi. Mereka melindungi Magneto sekaligus para hakim dari ancaman serangan yang mungkin terjadi. X-Cutioner juga terlibat, dia bahkan berhasil mengalahkan Cyclops yang saat itu sedang memimpin misi penyelamatan. Kembali ke X-Mansion, Jean mulai memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Kejadian ini mendorong Logan untuk segera mengantarnya menuju ke rumah sakit. Sayangnya, sesampainya mereka di rumah sakit, dokter memutuskan untuk menolak memberikan bantuan. Dia takut mutan akan mengeluarkan kekuatan super di luar kendali ketika mereka dalam kondisi kesakitan seperti sedang melahirkan. Jean sendiri langsung menghubungi Scott lewat telepati dan menceritakan proses kelahiran yang segera terjadi. Saat Scott datang, dia ditemani dengan Rogue yang terpaksa harus menyentuh dokter yang ada di sana. Dengan cara itu, Rogue bisa memiliki kemampuan untuk membantu proses kelahiran berkat kemampuan medis yang sekarang dia dapatkan. Sementara itu, Storm bergerak cepat dengan meminta pihak berwenang untuk melepaskan pengekang kekuatan yang membelenggu Magneto. Tindakan ini dipilih karena melihat situasi yang semakin parah, sehingga Storm harus mendapatkan bala bantuan sebisanya. Kombinasi kekuatan dari Ororo dan Eric terbukti berhasil mengendalikan amukan massa, tetapi ketika X-Cutioner berniat menembak Magneto, Storm memutuskan untuk melompat tepat di depan mantan penjahat itu, dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawanya. Sayangnya, serangan tersebut menyebabkan Storm menjadi sangat lemah, dia bahkan tidak bisa merasakan kekuatannya yang berhubungan dengan pengendalian elemen serta cuaca. Menyaksikan rekannya yang diperlakukan selayaknya binatang buruan, jelas memicu kemarahan dari Magneto. Valerie Cooper dan semua hakim yang terlibat langsung memohon ampunan, tetapi kemarahan Magneto tetap tidak terbendung. Momen yang sangat dramatis kemudian diperlihatkan, di mana Magneto membuka mata setiap orang yang ada di sana, bahwa meskipun para mutan menjadi spesies yang dijauhi dan dibenci oleh umat manusia, mereka masih berniat untuk melindungi orang-orang yang membenci mereka, bahkan rela mendapatkan serangan fatal seperti yang dilakukan oleh Storm. Dengan sangat marah, Magneto membawa para hakim beserta dengan X-Cutioner ke dalam perisai magnetnya dan menerbangkan mereka menuju ke luar angkasa. Kejadian ini menunjukkan betapa mudahnya dia bisa menghilangkan orang-orang tersebut dari muka bumi hanya dalam hitungan detik. Namun setelah kematian sahabat baiknya, Eric benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk mematuhi ideologinya dan dengan tulus hati ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Magneto sangat berharap apa yang dilakukannya kelak akan dibalas oleh umat manusia, dan dia menyadari bahwa mutan memiliki hak yang sama untuk hidup di planet ini seperti halnya umat manusia. Pada akhirnya, Magneto menyelamatkan nyawa orang-orang yang dibawanya. Dia bisa menekan emosi dan amarahnya semata-mata agar semua orang percaya bahwa dirinya sudah berubah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Siapa sangka, tindakan Magneto dalam melindungi hakim dari serangan pengunjuk rasa dan pengampunan yang diberikan atas tindakan mereka mendorong PBB untuk memberikan keringanan hukum. Bukan itu saja, PBB bahkan menjanjikan agar ide mengenai negara khusus mutan yang dikenal sebagai Genosha dengan segera akan dimasukkan ke dalam undang-undang dan mendapatkan perizinan. Perubahan sifat yang Eric tunjukkan seolah memperlihatkan bahwa semua hal tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan. Berpikir dengan kepala dingin sangat diperlukan dan akan membawa kedua belah pihak menuju satu kesepakatan. Di sisi lain, Jean berhasil melewati proses kelahiran anak laki-laki pertamanya berkat bantuan dari Rogue. Anak itu kemudian diberi nama Nathan Summer, di mana ketika beranjak dewasa, kita pasti sudah mengenalnya karena dia akan menjelma menjadi karakter yang dikenal sebagai Cable yang berasal dari timeline alternatif. Dan jika Jean serta Scott mendapatkan kabar yang membahagiakan, fakta menyedihkan justru dialami oleh Ororo alias Storm.
Serangan yang diterimanya ternyata menghilangkan kemampuan mutannya, dan hal itu bersifat permanen alias untuk selamanya. Hal ini bisa diketahui setelah Beast melakukan penelitian singkat menggunakan DNA dari mutan pengendali cuaca tersebut. Menjadi mutan yang tidak memiliki kekuatan super tentu sangat menyerang mental serta kejiwaan dari Storm. Kekuatan itulah yang menjadi alasannya bergabung ke dalam keluarga X-Men dalam usaha untuk menjunjung tinggi persatuan antara kaum mutan dan umat manusia. Kini dengan Storm yang kehilangan kemampuan, dia memutuskan untuk pergi dari X-Mansion dan meninggalkan X-Men karena merasa tidak lagi berguna bagi tim tersebut. Surat perpisahan dia tinggalkan dan Jean membaca pesan tersebut di depan semua anggota X-Men. Meskipun semua bersedih, namun mereka terpaksa harus bisa menerima keputusan rekan mereka yang berniat meninggalkan timnya. Scott sekarang juga bisa menerima kehadiran Magneto sebagai rekan yang sudah berubah dan berbeda dari Magneto yang semula mereka kenal. Sementara Gambit yang mengetahui hubungan khusus antara Rogue dan Magneto di masa lalu, sekarang terlihat mulai menaruh curiga. Hingga ketika para X-Men sedang berkumpul membahas kepergian Storm, pintu X-Mansion diketuk oleh seseorang dan ketika Morph membukanya, ada sosok Jean Grey yang mendatangi kediaman mereka. Sosok Jean itu terlihat sangat lemah dan meminta bantuan kepada para X-Men yang ada di sana. Penampakan ini jelas sangat membingungkan bagi semua anggota X-Men, terutama dengan Jean Grey sendiri yang dibuat bingung mengenai siapa sosok Jean yang terlihat membutuhkan bantuan tersebut.